DPW PKS Provinsi Lampung yang saya Sosialisasi hormati pembinaan ideologi anggota Pancasila DPRD dan wawasan Provinsi kebangsaan di Lampung Dapil Utara. 5 Lampung Utara Waikanan. Bertempat di kantor PKS Kelurahan Kelapa 7 Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Amrullah BS, dari fraksi PKS, serta melibatkan masyarakat setempat, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, serta memperkuat wawasan kebangsaan. Melalui kegiatan ini, saya berharap masyarakat khususnya generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila, sebagai perekat persatuan bangsa, terutama di tengah arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, ujar Amrullah BS dalam sambutannya. DPW PKS Provinsi Lampung yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 Lampung Utara Waikanan, Bapak Haji Amrullah beserta istri. Yang saya hormati ada BPH DPD PKS Lampung Utara, dan di sini ada Pak Bendahara DPD, Pak Bianto, kemudian serta teman-teman pengurus DPC se-Lampung Utara, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Selain memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Pancasila, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nasionalisme generasi muda. Diharapkan lebih memahami pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, sehingga terhindar dari paham-paham yang dapat merusak tatanan ideologi bangsa. Hal yang tak kalah pentingnya, kegiatan ini juga dapat memperkuat ketahanan ideologi di era digital. Di tengah derasnya arus informasi global, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Menyiapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
di siang menjelang sore, di hari hujan yang cukup deras ini, kita masih diberi kesempatan berkumpul. Jadi kita ini masih diberi waktu lagi sebelum hujan datang semua ke sini. Alhamdulillah ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah di semua berkah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita, Nabi panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umat dan pengikutnya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya hingga di hari yaumul kiamah. Amin. Bapak Ustaz Mardani Umar SHMH selaku Sekretaris Dewan Dakwah Syariah Dewan Syariah Wilayah PKN Provinsi Lampung, sekaligus sesepuh kami, guru kami yang saya muliakan dan yang Di akhir sambutannya, Amrullah BS berharap agar kegiatan seperti ini terus digalakkan, sehingga nilai-nilai Pancasila semakin tertanam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Saudara pendengar, alhamdulillah. Kalau saya Pak Dewan, tanggapan kita terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seperti apa? ya kita harapkan dengan adanya sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kita berharap agar masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dapat mengerti dan memahami apa itu arti yang sesungguhnya daripada Pancasila dan wawasan kebangsaan, guna kita agar masyarakat mengerti cara bernegara, bermasyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungannya masing-masing. Dan kita harapkan juga dengan adanya pembinaan oleh Pancasila dan wawasan kebangsaan menambah ilmu dan wawasan bagi masyarakat. Di samping itu juga kita membuka peluang untuk menyampaikan aspirasi mengenai dengan oleh Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tidak tertutup kemungkinan tentang aspirasi yang lain yang menyangkut tugas-tugas kedewanan. Andai kata itu tidak sempat terserap dalam proses, di kesempatan ini juga kami bersedia untuk menampung aspirasi ini. Walaupun itu fokusnya pada pembinaan oleh Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kita ingin meningkatkan tahap pemahaman masyarakat tentang bernegara, berbangsa dan tanah air, memahami ilmu-ilmu masyarakat, sosialisasi tentang ilmu kemasyarakatan di tingkat bawah, agar masyarakat memahami bagaimana hidup bertetangga, bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Itulah yang kita harapkan. Jadi tercipta kerukunan di antara masyarakat, di antara seluruh anak bangsa. Terjalin kerukunan ini sama-sama memajukan bangsa dan negara. Itulah kira-kira harapan. Pak Dewan, terkait keluhan masyarakat Pak, masalah singkong Pak, harga singkong terlalu rendah Pak, dan juga pupuk terlalu tinggi. Langkah-langkah apa agar stabilitas pupuk khususnya di Kabupaten Lampung Utara stabil? Ini langkah-langkah ini sudah kami tidak lanjut. Sejak dari awal saya di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung sudah menggelontorkan masalah ini, agar masalah ini diangkat dan menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Setelah kami bahas di Komisi 2, kami sempat memanggil beberapa perusahaan KPOK, pabrik singkong, dan para wakil-wakil petani di kabupaten. Pada saat itu pertemuan awal kami tidak menemukan jalan solusi, terjadi deadlock. Maka setelah itu kami Komisi 2 mengeluarkan inisiatif untuk membentuk pansus. Nah, pansus ini saat ini sedang berjalan. Kami sudah meninjau ke Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Besuki, Lampung Timur. Pansus ini sudah berjalan. Maka sejauh ini kami sudah mengambil masukan-masukan dari lapangan, baik itu dari pabrik maupun dari petani,
maupun dari pemerintah daerah, kabupaten, sudah kami ambil masukan. Nanti insya Allah pada tanggal 31 Januari bulan ini kami akan mengumpulkan kembali seluruh pabrik singkong yang ada di Lampung, BW, Sinar Laut, Umat Jaya, BEK, ya, SPM, Muara Jaya dan lain-lain. Kami akan kumpulkan kembali di DPD Provinsi Lampung untuk mendengarkan bagaimana solusi yang terbaik. Kita akan mengangkat harga singkong ini supaya petani singkong di Provinsi Lampung ini kesejahteraannya meningkat, tidak kesulitan, tidak merugi. Nah, itulah yang kami harapkan. Pansus ini sudah menemukan berbagai hal yang menghambat rusaknya harga singkong. Dari KPPU kami mendapatkan informasi bahwa ini terjadi impor yang tanpa diketahui oleh pemerintah provinsi. Nah, impor inilah yang mempengaruhi harga singkong hingga anjlok karena impor tapioka dari luar ini lebih murah daripada tapioka dalam negeri. Jadi masyarakat petani singkong menjadi korban. Inilah yang akan kami jalankan nanti tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari yang akan datang. Kami akan ke pusat menemui Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, berikut Komisi 4 DPR RI. Kami akan konsultasi masalah ini, bagaimana caranya supaya singkong ini menjadi bahan pokok, menjadi ketahanan pangan. Jadi harga eceran ternaknya bisa ditentukan oleh pemerintah supaya masyarakat ini tetap terangkat dan terjaga harga singkong ini menjadi stabil. Nah, disitulah perlunya kita berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI di Komisi 4. Kita harapkan setelah pertemuan ini nanti akan terbentuk suatu aturan yang mempunyai landasan hukum yang kuat. Minimal itu kami harapkan ada perda yang mengatur tentang tata niaga singkong, akan menetapkan harga eceran ternak singkong di Provinsi Lampung. Begitu juga dengan rapaksinya sesuai harapan masyarakat dan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur, itu adalah rapaksinya maksimal 15%. Kalau harga ini sudah ketemu, insya Allah para petani singkong di Provinsi Lampung khususnya akan mendapatkan penghasilan yang layak, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Kalau sekarang mereka masih merugi, kita kasihan. Karena itulah kami dari Pansus, ya, dari DPRD Provinsi berusaha keras agar masalah ini terwujud dan cita-cita kita bersama-sama masyarakat akan ketemu dan menciptakan suatu peraturan yang sama-sama harus kita patuhi. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Itulah harapan kita. Pak, ini ada tambahan, Pak Mujil? Dari Lampung Utara, Supangat, Pratama Media News, mewartakan.